Om Swastiastu. Umat sedharma yang saya hormati, agama Hindu identik dengan agama yang menghormati makhluk lebih rendah dari Tuhan, yaitu alam buta, melalui pelaksanaan ritual keagamaan. Semakin tidak mudah dipahami dengan diberi ruangnya konsep di Sikalapatra dalam penerapan ajaran agama. Bagaimana sesungguhnya harmoni dalam agama Hindu, serta implikasinya hubungan manusia kepada Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia kepada alam semesta. Berikut penjelasannya. Harmoni dan keselamatan dalam Hindu. Ajaran agama Hindu menekankan pentingnya membangun hubungan harmonis dengan Tuhan, antar manusia, dan hubungan harmonis manusia dengan lingkungan, yang dituangkan dalam satu istilah yaitu Trihitakarana. Hidup harmonis menjadi pangkal kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan. Hidup harmonis di samping penting dan selalu ditekankan dalam ajaran agama Hindu, juga dipelihara melalui ritual keagamaan. Ditemukan banyak ajaran yang bermakna bahwa kita adalah sebuah keluarga dan kita bersaudara, melalui kutipan Weda yaitu Wasudewa Kutumbahakam, yang bersumber dari teks Maha Upanishad. Persaudaraan antar sesama dilandasi prinsip bahwa setiap orang hendaknya menjaga dan menjadikan semua orang berbahagia. Oleh karena itu, setiap orang harus menjaga dan memperlakukan orang lain seperti halnya menjaga dan memperlakukan dirinya sendiri. Ajaran ini dikenal dengan istilah Tattwam Asi yang diuraikan dalam ajaran Chandogya Upanishad, yang artinya itu merupakan esensi halus seluruh jagat ini adalah untuk dirinya sendiri. Itulah kebenaran, itulah Atman, engkau adalah itu, Swetaketu. Manusia harus memelihara persaudaraan. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa manusia secara esensial sama, walaupun secara fenomena tidak sama. Kesamaan esensial dilandasi keyakinan bahwa semua benda mengandung energi yang tidak lain adalah panas atau prana, dan itu adalah daya hidup. Karena itu, segala perbuatan yang dapat mengakibatkan penderitaan, ketidakseimbangan, disharmoni, terorisme, radikalisme bertentangan dengan prinsip dasar ajaran kemanusiaan di dalam Hindu. Hindu menekankan pentingnya mengendalikan diri terhadap kekerasan yang menimbulkan penderitaan bagi makhluk yang memiliki kesadaran, yaitu manusia dan binatang. Ahimsa bukan semata sebuah kondisi fisik, tetapi lebih kepada sikap mental mencintai. Non-kekerasan artinya tidak memiliki dendam dan kebencian. Hindu menentang berbagai kekerasan kemanusiaan, sebab jika itu dilakukan, maka akan menjelma menjadi manusia yang sengsara. Prinsip ajaran Tattwamasi tentu tidak bisa dilaksanakan jika di dalam diri kita masih ada rasa iri hati, dendam, pemarah, fitnah kepada pihak lain. Karena sifat-sifat tersebut menghalangi kesadaran diri yang cenderung melahirkan sifat mementingkan diri sendiri. Karena itu, ajaran ini baru menjadi suatu pola tindakan jika telah dilaksanakan sebagai disiplin, karena agama adalah praktek dan disiplin diri. Bagi umat Hindu yang tidak menekuni jalan Janana Marga dan Raja Marga, dibenarkan menggunakan jalan lainnya, yaitu jalan Bhakti Marga dan Karma Marga. Bhakti Marga menekankan pentingnya upacara dan persembahan, sedangkan Karma Marga menekankan pentingnya kerja keras, pengabdian dengan tulus, serta pelayanan. Melalui jalan Bhakti Marga, umat Hindu menerapkan dalam bentuk persembahan dan upacara. Upacara yang dilaksanakan dalam siklus manusia dari lahir sampai meninggal, maupun upacara dalam kaitannya dengan upaya memelihara keharmonisan dengan lingkungan. Semua mengandung makna pentingnya hidup harmonis dan mohon untuk keselamatan. Persembahan setelah selesai memasak contohnya,
yang dikenal dengan istilah Yatnya Sesa kepada Tuhan, roh leluhur dan para buta, merupakan praktek memuliakan semua ciptaan Tuhan. Di samping itu, Yatnya Sesa dimaksudkan agar apa yang dimasak dan kemudian dimakan, dipersembahkan terlebih dahulu kepada Sang Pencipta, sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Upacara bayi dalam kandungan ketika berusia 7 bulan bali atau 8 bulan kalender, upacara bayi berusia 3 bulan saat pertama kali turun tanah, upacara naik dewasa atau menekleh, upacara potong gigi, upacara perkawinan, dan kematian, semua mengandung tujuan menghindari krisis dan dibuatkan jalan untuk keselamatan. Kondisi masa krisis yang dialami oleh setiap individu yang sedang mengalami peralihan tahap hidup dari masa anak-anak ke dewasa, masa dewasa ke tua, dan kematian adalah proses yang penuh masa-masa krisis. Oleh karena itu, harus dinetralkan dengan ritual sesuai tingkat peralihannya. Keyakinan akan gangguan dari makhluk lain menginspirasi dilaksanakan berbagai upacara caru atau taur untuk makhluk bawah. Taur Eka Dasarudra yang dilaksanakan 100 tahun sekali. Panca Balikrama dilaksanakan 10 tahun sekali. Tribuana dilaksanakan 5 tahun sekali. Eka Buana dilaksanakan 3 tahun sekali, maupun Taur Kesanga yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Sehari sebelum Hari Raya Nyepi, serta Taur yang dilaksanakan oleh masing-masing keluarga, seperti Taur Eka 1, Pancasata, hingga Resigana, pada dasarnya adalah menjaga keharmonisan alam, agar semua makhluk berbahagia. Pelaksanaan Taur dalam berbagai tingkatannya dilandasi pemikiran bahwa dunia ini dibedakan atas alam bawah, yaitu Bur, alam manusia, yaitu Buah, dan alam dewata, yaitu Swah. Di bawah alam manusia, hidup berbagai buta, yang jika tidak diberi ruang kehidupan, dapat mengganggu kehidupan manusia, dan pada akhirnya akan menyebabkan manusia tidak fokus dalam hubungan diri dengan Tuhan. Para buta dalam agama Hindu tidak dimusuhi, tidak dibunuh atau dimusnahkan, melainkan dikembalikan ke asalnya, agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Cara umat Hindu dalam menerapkan ajaran agama dalam bentuk upacara dapat pula dipahami melalui ritual penghormatan kepada Tuhan sebagai penguasa api, air, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Penghormatan kepada Tuhan dalam manifestasi sebagai matahari diuraikan dalam Yajur Weda Mandala 1 Sukta 3 Mantra 6. Yang artinya, bumi ini berputar di angkasa dengan sumber air dalam orbitnya. Ia bergerak mengelilingi ayahnya, yaitu matahari. Pentingnya kedudukan air sebagaimana tersurat di dalam Weda tidak berhenti pada kitab suci, namun kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai aktivitas kebudayaan. Dibedakannya antara pertiwi, apa, teja, bayu, dan akasa sebagai elemen dari yang konkret ke yang abstrak. Umat Hindu tidak berhenti pada menyucikan air, tetapi juga memastikan pentingnya memelihara wilayah sumber air seperti danau, sungai, dan lautan sebagai pemberi kesuburan dan kesucian, agar gunung dengan hutan bisa berfungsi dengan baik sebagai penyerap dan penyangga air, maka dilaksanakan berbagai upacara penyucian, menghidupkan, memelihara agar hutan tetap lestari. Sementara itu sebagai proses penyucian, dilakukan upacara melukat, nganyut, melasti, dan banyu pinaruh. Semua itu dalam rangka meneguhkan dan melestarikan air sebagai yang sakral, agar tetap memenuhi fungsi religius dengan dibalut aktivitas kebudayaan. Umat sedharma yang saya hormati, demikian penjelasan harmoni dan keselamatan dalam Hindu. Semoga bermanfaat.
Om Santi, 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 Om.